Halo semuanya, apa kabar? Yang pasti selalu baik ya guys. Untuk kali ini saya mau sharing santai tentang TKW ya. Jadi saya mau cerita waktu nyampe di Taiwan tuh nggak bisa bahasa ya guys. Jadi rasa takut, rasa minder, ya semuanya itu ada. Ya, tetapi karena niatnya sudah sampai di Taiwan mau bekerja ya kita harus sabar dan semangat ya, harus belajar bahasa juga di sini, harus mengikuti menyesuaikan diri di tempat ini ya, di tempat rumah majikan gitu ya. Oke, saya mau cerita bagaimana waktu saya pertama kali datang ke Taiwan gitu. Oke ya, saya sudah pernah cerita bahwa saya di penampungan 3 bulan ya, prosesnya untuk belajar 3 bulan terbang ke Taiwan. Nah, sampai ke Taiwan ya teman-teman, waktu itu sebenarnya cepet banget ya, karena terbang siang gitu, nyampe sini juga sore udah nyampe ya, karena perjalanan 6 jam ya, 6 jam terus nyampe langsung ke tempat agensi ya. Waktu itu langsung medical ya, medical langsung diantar ke rumah majikan. Jadi satu hari itu langsung di rumah majikan. Nah, namanya orang baru datang ya, misalnya perkenalan dulu dengan mereka ya, anggota keluarga gitu ya, anggota keluarga majikan. Jadi nggak disuruh kerja dulu sih, dikasih waktu 1 hari 1 malam, besok baru diajarin kerja. Jadi waktu datang itu setelah tanda tangan, setelah ketemu sama kakek nenek di sini gitu ya, majikan, sama anak-anak di sini, karena waktu itu anak-anak masih kecil gitu ya, cucu-cucunya itu masih kecil, yang sekarang udah besar-besar gitu ya. Di situ disuruh istirahat dulu, udah istirahat, mandi, beres-beres kamarmu, bajumu gitu ya. Terus besok pagi juga dilarang kerja, disuruh istirahat sehari lagi gitu ya. Jadi sangat bersyukur karena mendapatkan majikan yang baik ya. Dan waktu itu pertama bangun tidur juga bingung ya, aku harus ngomong apa gitu. Padahal ya sudah diajarin ya, misalkan pagi kan harus nyapa selamat pagi gitu ya, itu pakai bahasa Mandarin gitu ya. Tapi namanya orang belum biasa masih kayak belepotan gitu ya teman-teman. Tapi tidak menjadi apa, karena orang di sini ya, majikan di sini tuh seperti majikan saya itu mengerti ya, karena kita baru datang, pasti masih belajar ya, masih menyesuaikan diri gitu ya. Nah di situ dikasih besok misalnya, besok kamu kerja ini kerja itu. Nah di situ ditunjukin gitu, diperagain, kamu pagi ini besok nyuci baju gitu kan. Ini mesinnya belum bisa ya teman-teman, karena waktu datang kan belum bisa menyuci baju pakai mesin gitu ya. Nah besok saya ajarin gitu, ngomongnya gitu ya, pelan-pelan sih memahami. Besok saya ajarin gitu ya, nyuci baju. Setelah itu saya jemur. Setelah itu habis nyuci baju kamu ngerjain ini gitu ya, dapur, kamu buat sarapan ini. Nah seperti itu diajarin, dan istilahnya majikannya juga nggak kerja, nggak berangkat ke kantor gitu ya. Waktu itu dampingin saya ada sekitar ya 1 minggu 1 bulan gitu ya istilahnya, baru mereka itu lepas gitu ya, baru kerja gitu. Jadi di rumah nemenin aku kerja sambil ngajarin, baru dia 1 bulanan itu baru oke, langsung kerja gitu ya. Nah seperti itu ya teman-teman. Jadi pertama kali datang ke Taiwan tuh ya rasanya campur aduk gitu ya. Tentang pekerjaan itu udah penyesuaian diri, sudah mulai takut gitu ya, mulai takutnya apa nanti aku diterima, apa nanti mereka suka apa enggak, pertanyaan dalam hati seperti itu ya teman-teman. Nah waktu istirahat juga, karena HP-nya waktu itu tuh HP jadul ya, saya nggak punya HP karena baru datang kan waktu itu. Nokia yang kecil itu ya, Nokia yang kecil, tulalit itu ya, itu harga waktu itu 150.000 ya saya beli. Jadi jelek banget ya, tapi bersyukur bisa saya pakai selama waktu datang gitu ya. Di situ kan karena di bandara itu dikasih SIM card, jadi bisa dimasukin dan bisa langsung telepon gitu ya. Tetapi teman-teman,
colokan HP-nya kan nggak sama ya, karena HP di Taiwan sama di Indonesia itu beda colokannya ya, colokan untuk ngecas gitu loh ya. Jadi kalau ini saya kasih tahu ya, kalau di Taiwan tuh colokannya seperti ini ya, colokannya dua kayak gini ya. Jadi waktu pertama saya bawa yang dari Indonesia itu nggak bisa ya, karena nggak tahu, waktu itu nggak ada yang ngasih tahu ya. Jadi selama beberapa hari tuh habis baterai gitu ya. Akhirnya saya belajar gimana sih caranya ngomong gitu. Akhirnya saya ngomong sama majikan, terus dibelikan cas HP ya. Terus dapat 1 bulan, 2 bulan, ada sedikit gaji gitu ya, sisa gaji, baru bisa beli yang di Taiwan gitu ya. Bisa telepon. Waktu itu teleponnya nggak pakai WA ya, nggak pakai Line, nggak pakai ini. Waktu itu teleponnya pakai, pertama kali apa ya waktu itu, Skippy apa Skippy gitu, lupa saya, Skippy gitu atau apa gitu ya. Di situ ya sangat bersyukur, sangat senang ya, pengalaman yang tidak bisa saya lupakan gitu ya teman-teman. Jadi waktu datang pun apa ya, rasanya kangen anak ya, kangen keluarga lah ya, kangen suami, kangen ayah ibu, kangen adik kakak gitu ya, seperti itu. Tapi ya kita harus untuk saya pribadi harus menjalankan apa yang saya inginkan ya. Saya kerja, saya harus benar-benar fokus kerja, dan untuk masalah keluarga ya bisa ditinggalin dulu. Dan kalau udah ini kan telepon gitu ya, istilahnya seperti itu ya teman-teman. Jadi ini kisah saya ya waktu saya sampai di Taiwan ya, seperti itu ya teman-teman. Rasa grogi, takut gitu ya, nggak bisa bahasa, menyesuaikan diri itu sekitar 1-3 bulan lah ya. Pelan-pelan saya bisa ya, sampai sekarang kadang masih belepotan tapi memahami gitu ya teman-teman. Jadi untuk teman-teman yang baru mau ke Taiwan ya, khususnya nggak apa-apa, misalkan nggak bisa belajar, tetap semangat ya, belajar sambil kerja ya, jangan takut, jangan bimbang kalau emang udah niat gitu ya. Oke, terima kasih sharingnya ya untuk saat ini, semoga bermanfaat buat teman-teman ya. Bye bye.